Baik, kita lanjutkan terakhir dari saya, 7 langkah sehat ala pengobatan holistik. Catat Pak, catat Bu. Langkah pertama, jaga makan. Ya, ini sekalian menjawab pertanyaan Bapak ya Pak Ustadz. Langkah pertama, jaga makan. Bagaimana aplikasi jaga makan? Pak Ustadz tadi bertanya mengenai hadis. Sudah terjawab sebetulnya. Hadis tersebut mengatakan masalah terbesar dari usus perut. Makanya makan itu jangan berlebihan. Ada dalam Al-Qur'annya Pak Ustadz. Makan minumlah jangan berlebihan. Coba sebutin hadis yang berkaitan dengan makan jangan berlebihan. Sebutkan. Hadis ya, bukan surat di Al-Quran. Tapi ada hadis yang Rasul menyatakan makan jangan berlebihan. Hadis pertama mengatakan begini, Rasul mengatakan, makanlah dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Tapi ada hadis populer di Indonesia, makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu bukan hadis Pak, itu hadis palsu. Itu populer di Indonesia. Makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata saya dapat info dari Ustadz Adi Hidayat, ya, itu bukan hadis. Bahkan di daftar hadis palsu pun tidak ada Pak. Di daftar hadis palsu pun tidak ada itu. Itu pepatah kuno di Indonesia. Hadisnya, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Itu salah satu hadis yang Nabi menyuruh kita makan jangan berlebihan. Lambung kita jangan terlalu terisi penuh, cukup sepertiga makanan, sisanya sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Yang kedua, jangan makan malam. Kalau ini tidak ada larangan dari Nabi, tapi secara ilmu kesehatan, kalau makan malam radikal bebas akan naik. Batasan makan sebelum maghrib harus sudah makan, telat-telatnya sebelum isya. Kalau yang puasa sebelum isya harus sudah makan, ya. Terus yang ketiga, perhatikan asupan protein, karbo, dan serat. Jangan terlalu banyak karbohidrat. Kita makan satu piring 70% karbo, nasinya kebanyakan, kerupuk, mie, bakwan, karbo semua. Proteinnya mana Pak? Bapak usia sudah lanjut, yang dibutuhkan makanan yang dapat meningkatkan imun. Ada di mana makanan yang dapat meningkatkan imun? Protein. Protein terbaik apa Pak? Yang hanya ada di Indonesia, tidak ada di tempat lain? Ikan banyak di Jepang, di luar negeri banyak. Ini tidak ada di tempat lain. Buatan Indonesia, asli buatan Indonesia. Protein terbaik, tempe. Itu protein terbaik. Nggak harus mahal, tapi jangan digoreng-goreng terus gitu loh. Ya. Telur, Bapak kalau mau sehat satu hari makan 1 buah telur. Kalau bisa telur kampung, setengah mateng, campur 1 sendok madu, jos Pak. Proteinnya dapat. Nanti kolesterol naik, jangan takut sama kolesterol. Yang harus kita takuti bukan kolesterol, tapi radikal bebas. Karena kolesterol tanpa radikal bebas, kolesterolnya tidak akan membuat tubuh kita sakit. Tapi kalau kolesterol ketemu sama radikal bebas, kolesterolnya menggumpal, nempel di darah. Jadi yang merusak kolesterol radikal bebas. Cerita radikal bebas lagi Pak. Jadi jangan takut sama telur, jangan takut sama sate kambing Pak, ya. Tapi santan, gula, ya, goreng-gorengan, nah itu penyebab radikal bebas. Terus cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Nah itu, halalan dan thayyiban. Itu langkah pertama. Langkah kedua, air putih yang cukup. Nah tadi ada pertanyaan juga. Air putih bagaimana cara minumnya? Tidak boleh kurang dari 1,5 liter, tidak boleh lebih dari 5 liter. Kurang menyebabkan gangguan ginjal, lebih bisa mengganggu saraf pusat otak. Jadi kalau orang kebanyakan minum juga dapat mengganggu saraf otak Pak, hati-hati. Cara minum yang bagus gimana? Kalau bisa terapi air hangat Pak, jangan air es. Kalau tidak ada air hangat ya air suhu normal. Tapi kalau pengen sehat, pagi hari bangun tidur minum 1 gelas air hangat.
Setelah sholat subuh minum 1 gelas air hangat. Sampai maghrib 10 gelas minimal masuk dalam tubuh kita. Menjelang tidur 1 jam sebelum tidur jangan terlalu banyak minum Pak. Cukup seteguk 2 teguk kalau haus. Karena kalau kebanyakan minum justru nanti ginjalnya juga bisa rusak Pak. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, jangan tidur di 3 waktu ini. Jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, jangan tidur antara asar dan maghrib. Tidur larut malam menyebabkan radikal bebas naik. Tidur setelah sholat subuh menyebabkan pikun. Tidur antara asar dan maghrib menyebabkan imunitas daya tahan tubuh berkurang. Langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Nah, ada pertanyaan, bagaimana dengan puasa? Puasa itu manfaatnya banyak. Detoks kolbu dan detoks usus, detoks darah, detoks hati. Nah, itu manfaat puasa. Untuk materi puasa kita skip dulu karena ini materinya panjang Pak Ustadz. Insya Allah nanti kalau ada waktu, semoga nanti ada waktu, ada kesempatan di bulan Ramadan tahun depan saya datang lagi ke sini untuk memberikan ceramah dengan materi puasa dari sisi kesehatan. Ya, kita skip dulu. Tapi insya Allah orang yang sering berpuasa bonusnya sehat Pak. Ya, itu langkah keempat. Langkah kelima, ada hadis yang berbunyi, di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Kalau sehat ya sehat pula, kata Nabi. Yang dimaksud Nabi apa itu? Hati. Langkah kelima, jaga hati. Dari apa? Penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur, suka marah-marah, ngeremehin orang. Ya, sampai-sampai Rasulullah kalau mau sehat, bahagia. Bahagiakan diri kita dan bahagiakan orang lain. Bagaimana cara sederhana membahagiakan orang lain? Berikan senyuman, karena senyum itu ibadah. Cukup sederhana membahagiakan orang lain senyuman. Tapi kalau bapak lewat tetangga lalu dikasih cemberut, seujon jadinya Pak. Kalau udah seujon apa? Hatinya kita jadi sakit Pak, sakit hati. Lu kok saya dicemberutin sama si A si B gitu kan? Nah, masalah hati ini dapat menyebabkan masalah fisik karena tubuh manusia terdiri dari body, mind, and soul. Langkah kelima. Langkah keenam, olahraga Pak. Kalau mau sehat olahraga. Olahraga teratur, terukur sesuai umur. Umur sudah 60 tahun jangan main futsal Pak. Masa 60 tahun main futsal? Baik, itu adalah langkah keenam. Olahraga teratur, terukur sesuai Langkah terakhir, langkah ketujuh. Seperti mobil kita yang perlu di-tune up tiap 4 bulan sekali, tubuh kita juga harus diperiksa setiap 1 tahun sekali. Jadi langkah ketujuh, medical check up sebelum sakit. Terus ada pertanyaan lain, dari hasil medical check up ada masalah batu empedu, penanganannya gimana? Dari hasil medical check up ada masalah batu empedu, penanganannya gimana? Ya, minum cuka apel. Kalau batu empedunya masih kecil, insya Allah akan keluar. Tapi kalau sudah besar, nanti datang ke klinik saya kasih resep. Memang ada teknologi obat-obatan herbal yang bisa menghancurkan batu empedu. Itu nanti dari berbagai macam ramuan. Ya sulit nanti kalau saya sebutin satu-satu. Tapi kalau masih ringan, cukup cuka apel Pak. 1 hari sekali minum 2 sendok, 1 hari 3 kali. Insya Allah batu empedunya keluar.